Prinsip saya bukan pengkhotbah, saya bukan pembicara, saya hanya saluran, jadi saya taat. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita? Yang percaya katakan amin. Ada satu lagu pujian yang menceritakan bagaimana perjalanan Israel ketika keluar dari Mesir. Saya percaya saudara semua bisa menaikkan pujian ini. Mari kita naikkan sama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara, lagu ini dinaikkan oleh Musa ketika mereka memimpin Israel keluar dari Mesir. Dari Keluaran 33:15. Lagu ini terinspirasi dari perkataan Musa. Keluaran 33 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saya hidup kembali, kita akan naikkan pujian ini dengan sikap hati yang berdoa. Kalau kita lihat ayat ini Keluaran 33:15, kayaknya Tuhan, Musa ini lagi ngerajuk, lagi kolokan nama Tuhan. Musa bilang gini, Tuhan kalau bukan Tuhan yang pimpin, kami gak mau jalan. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang pimpin, kami gak mau melangkah. Saudara, kalau kedekatan kita sama Tuhan bisa seperti ini, oh dahsyat, indah sekali. Karena seringkali terjadi kebalikannya. Kenapa? Kita yang nyuruh Tuhan ikut di belakang kita. Gak nanya dulu, langsung main jalan. Begitu ketemu masalah, baru panggil Tuhan. Nah, mari kita belajar pada ibadah kedua ini, berbeda dengan ibadah pertama. Saudara, Tuhan ingatkan tadi jelas tentang ini. Bagaimana peristiwa Israel keluar dari Mesir. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Saudara, pejamkan mata saudara dan angkat tanganmu, katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin gereja-Mu di tempat ini, berjalan dalam, pimpin hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ya, berjalanlah Tuhan, berjalanlah bersama kami. Sekali lagi saudara saja katakan, bila engkau, oh Yesus, benar Tuhan, pimpin langkah kami, pimpin hidup kami Tuhan.
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lagu ini diambil dari Kisah. Musik boleh tolong lembut aja iringin ya. Saya takut sendirian kalau di mimbar. Biasa ini alasan pengkhotbah begitu. Terus aja lagu ini jadi rema buat kita. Setelah kalau kita lihat Keluaran 33:15, Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang pimpin, kami gak mau melangkah. Kalau bukan Tuhan sendiri yang pimpin, kami gak mau berjalan. Kenapa Musa sampai berkata seperti ini di hadapan Tuhan? Pasti ada sebabnya. Mari kita buka Keluaran 33, saudara. Keluaran 33 ayat yang pertama. Dan kedua, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Oh, ternyata ini sebabnya. Kenapa kenapa Musa harus meminta seperti itu kepada Tuhan? Oh, ternyata memang Tuhan nggak mau pimpin sendiri. Alkitab berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Oh, ternyata Tuhan cuma utus seorang malaikatnya. Tuhan gak pimpin sendiri perjalanan ini. Walaupun malaikat yang diutus oleh Tuhan maksudnya bukan untuk sekedar memberikan kekalahan, tetapi Alkitab berkata, aku akan menghalau orang Kanan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Semua musuh-musuhnya juga akan dihalau. Artinya apa? Walaupun cuma seorang malaikat yang memimpin, kemenangan juga tetap akan Tuhan berikan. Tapi kenapa Musa harus berkata seperti itu? Saudara, hal yang pertama, Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui Musa ini. Saya percaya ketika Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Tanpa Tuhan yang memimpin langsung pun, bangsa ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tapi dari sini kita belajar dari perkataan Musa. Kalau saya sederhanakan, hikmat yang saya dapatkan adalah seperti ini. Musa berkata seperti ini, Tuhan, aku gak mau masuk tanah Kanaan, aku gak mau masuk tanah perjanjian tanpa Engkau yang menyertai. Tuhan, aku gak mau dapat berkat ini tanpa ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Yang nangkap katakan amin. Musa mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting dari segala macam bentuk berkat, bahkan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sendiri berikan buat kita. Amin. Musa dia gak mau masuk ke tanah perjanjian tanpa ada penyertaan Tuhan secara langsung di dalamnya. Dan saudara, mari kita masuk lebih dalam. Kenapa Tuhan cuma mengutus malaikatnya? Kenapa Tuhan gak pimpin langsung? Apakah Tuhan sudah lupa dengan janjinya? Apakah Tuhan selalu mau cuci tangan? Ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi penyebab Tuhan tidak memimpin langsung. Di Keluaran 33, saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3.
yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Saudara, di ayat yang kelima dikatakan, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Kalimat inilah yang menjadi kunci penjelasan buat kita. Kenapa Tuhan tidak menyertai langsung? Bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena Tuhan sudah lupa dengan janjinya, tetapi inilah batas kesabaran daripada Tuhan. Dikatakan di sini, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mungkin yang sudah berkeluarga, menjadi orang tua dan punya anak, mungkin satu hari anak kita yang mungkin masih usia 4 tahun, 5 tahun itu kan lagi aktif-aktifnya. Mereka melakukan apa yang dia suka. Mungkin suatu hari anak kita dibawa ikut ke gereja. Terus anak kita mungkin gerejanya belum ada sekolah minggu, mungkin sekolah minggunya kecil ya. Terus dia nggak betah di situ, anak kita itu keluar di tempat ibadah umum, terus lari sana lari sini. Sebagai orang tua, kalau kita melihat anak kita lari-lari begitu dalam gereja itu, tangan kanan kita tuh pengennya seperti udah pengen narik telinganya ya. Narik telinga anak kita, nggak sih, jangan lari-lari, ini tempat ibadah. Tapi dibanding dengan kita titipin anak kita ke tetangga kita, ke saudara kita, kita berhalangan ke gereja. Kita cuma dengar ceritanya aja dari tetangga, dari saudara kita, itu tadi anak kamu lari-lari loh di gereja. Dengarnya lebih greget yang pertama. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan, ngelihat langsung. Inilah gambaran isi hati Tuhan. Bukan Tuhan gak sayang, bukan Tuhan sudah lupa dengan janjinya, tapi di sini Tuhan tahu ini batas kesabarannya. Alkitab berkata, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Tuhan tahu ini adalah titik sabarnya untuk umat pilihannya sendiri. Karena itu Tuhan menjaga sedemikian rupa, dia tidak memimpin langsung supaya Tuhan tidak melihat dan merasakan bagaimana bangsa ini, maaf kata, kambuh lagi tegar tengkuknya. Sehingga cukup malaikat aja yang kirim. Di sini kita melihat, saudara, sesungguhnya Tuhan itu mengasihi umat pilihan ini. Tuhan itu tidak ingkar janji, Tuhan tidak lepas tangan, tapi justru Tuhan sedang menahan kesabarannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita tahu kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Amin. Bahkan termasuk untuk umat pilihannya, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Tapi di sisi lain Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebabnya kenapa? Oh, ternyata karena Tuhan khawatir tegar tengkuknya ini kambuh. Nah, mari lebih dalam lagi. Kenapa Israel ini tegar tengkuk? Kalau kita bilang, Pak, itu sudah takdir, rasanya nggak adil, nggak fair buat Tuhan. Kalau kita bilang itu udah takdir, artinya Tuhan itu cuma mempermainkan. Kita kembali ke kitab Kejadian 1, 27, 28, 29. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Titik, bukan koma. Artinya apa? Sempurna. Artinya apa? Pasti ada yang menjadi penyebab. Kenapa Israel ini menjadi tegar tengkuk? Kenapa umat pilihannya sendiri menjadi tegar tengkuk? Pasti ada penyebabnya. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi penyebab Israel ini menjadi tegar tengkuk, sehingga Tuhan itu hilang kesabarannya sampai pada batas kesabarannya. Saudara, mari kita lihat sama-sama di Keluaran 15. Kenapa mereka itu bisa menjadi bangsa yang tegar tengkuk? Keluaran 15 ayat 22.
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Baru saja mereka keluar dari Mesir, berjalan selama berapa lama saudara? 3 hari. Dan Alkitab mencatat mereka tidak mendapat apa saudara? Air. Bayangkan. Yang ada dalam pemikiran orang-orang Israel adalah, oh kita akan dibawa ke negeri yang limpah dengan susu madunya. Negeri yang mendatangkan berkat yang luar biasa buat kita. Mereka sudah begitu bersemangat keluar dari Mesir. Kita tinggalkan perbudakan, kita jadi bangsa yang merdeka, kita tidak diperbudak lagi. Tapi di perjalanan ini pun, untuk minum saja mereka nggak bisa. Apa yang menjadi harapan mereka tidak sesuai dengan apa saudara? Kenyataan. Ketika pengharapan kita, ketika keinginan kita, ketika kerinduan kita tidak sesuai dengan apa yang kita temui dalam keseharian, dalam kenyataan yang ada, apa reaksi hati kita saudara? Secara normal, kecewa. Israel kecewa. Mana Tuhan, negeri yang limpah dengan susu madunya? Mana tanah perjanjian itu? Ini untuk minum saja nggak bisa, air aja nggak ada. Tuhan, mana janjimu? Aku sudah sungguh-sungguh ibadah. Aku sudah sungguh-sungguh tinggalkan dosa. Aku sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kenapa Tuhan belum jawab? Apa reaksi kita? Kecewa. Ini yang membuat Israel tegar tengkuk. Baru 3 hari belum lama, 3 hari mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mendapatkan kekecewaan, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Mari kita kembali ke Alkitab kita. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 3 hari gak dapat air. Mereka sampai ke Marah, ketemu mata air. Mereka sudah senang, mereka sudah bersuka cita. Tapi ternyata air itu pun tidak bisa diminum. Karena air itu apa saudara? Pahit. Tuhan, apa engkau main-main dengan hidupku? Sepertinya ini pertolongan dari Tuhan, tapi kenapa hasilnya masih seperti ini? Kalau benar memang Tuhan itu ada, kenapa masih seperti ini? Kembali Israel mengalami kekecewaan yang dalam. Mereka bersungut-sungut kembali. Dan mari kita lihat saudara, Tuhan tetap tolong bangsa ini. Dikatakan di sini ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kita lompat ayat yang ke-27 yuk, kita baca sama-sama. Keluaran 15, 27. 2, 3. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Tuhan itu luar biasa, amin. Ini sudah bersungut-sungut, sudah nggak tahu terima kasih, dibebaskan dari perbudakan, dijadikan bangsa yang merdeka. Cuman gara-gara tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Cuman gara-gara ketemu air yang pahit gak bisa diminum, mereka bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan berkati mereka. Dan apa yang terjadi berikutnya perjalanan mereka? Kita lihat Keluaran 16. Setelah mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon korma. Keluaran 16 ayat pertama, yuk baca sama-sama. 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah tadi mereka pertama kali 3 hari mengalami kehausan, kekeringan, Tuhan berikan air, Tuhan berikan pohon korma, mereka melanjutkan perjalanannya. Dan di sini Alkitab mencatat mereka kembali mengalami kesulitan. Bukan kesulitan yang baru sebenarnya, tapi kesulitan yang sama. Mereka tidak ada makanan. Mereka seharusnya ingat bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan mereka waktu 3 hari mereka keluar dari Mesir. Tapi mereka lupa, saudara. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, begitu berat beban masalah personal yang terus menderat tiada henti-hentinya melanda kehidupan kita, membuat kita lupa penyertaan Tuhan di hari-hari yang kemarin. Dan membuat kita bersungut-sungut. Israel kembali bersungut-sungut. Dan kali ini semakin parah. Kenapa? Karena mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami tinggal di Mesir. Lebih baik kami dijajah. Lebih baik kami diperbudak. Tapi kami tidak mati kelaparan. Kalau lebih baik kami mati di depan kuali yang penuh berisi daging. Lebih baik saya nggak perlu ikut Tuhan. Lebih baik gak usah ibadah sungguh-sungguh. Lebih baik bisnis dengan cara-cara dunia daripada dengan cara-cara yang benar, tapi masih susah seperti ini. Israel kembali mengalami kekecewaan. Mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa, sehingga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan pada puncak kesabaran Tuhan ketika mereka membuat patung lembu emas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika menghadapi hal seperti ini, Musa berdiri di tengah-tengah Tuhan dan umatnya. Ini yang menjadi penyebab kenapa Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Kau yang memimpin kami gak mau berjalan. Oh ternyata ini. Saudara, kira-kira nih, apa tanggapan Tuhan? Apa respon Tuhan terhadap permintaan Musa? Mari kita lihat saudara kembali ke Keluaran 16. Maaf, di Keluaran 33. Keluaran 33. Ayat 15 sampai dengan 17 ya. Kita 15 kita baca kembali sampai 17 sama-sama yuk. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Topik di ibadah kedua ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Dari ayat yang kita baca kita tahu, oh ternyata selama ini kalau Israel mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka pandai berperang. Dari mana mereka mau mendapatkan ilmu berperang itu? Karena selama ratusan tahun di Mesir, mereka cuma hidup sebagai apa saudara? Budak. Dan di sini kita melihat Musa berkata, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuat hidup kita berbeda dari yang lain. Yang menangkap isi hati Tuhan katakan amin.
Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan karena mereka pandai berperang, tapi semata-mata karena apa? Penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Ketika Musa berkata seperti itu kepada Tuhan, tadi kita sudah dengar, Musa orang yang gagap dalam berkata-kata. Tapi Tuhan yang sudah berfirman, yang sudah menyatakan, aku tidak akan menyertai. Tapi Musa, perhatikan para pendoa syafaat, dan kita juga, Musa mampu menyentuh hatinya Tuhan, dan membuat Tuhan mengubah apa yang sudah menjadi keputusannya. Tadi ayat 17 berkata, seperti yang kau katakan, aku akan lakukan. Artinya apa? Tuhan berkenan menyertai, memimpin langsung bangsa ini. Saudara, pastikan hari-hari ini hidup kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Usaha boleh sama, pekerjaan boleh sama, pemain keyboard boleh banyak, pemain drum banyak, bass gitar banyak, pemimpin pujian banyak, pengkhotbah pembicara banyak, gereja banyak. Tapi yang bisa membedakan cuma satu, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus. Apa yang menjadi kunci sehingga Musa mampu menyentuh hatinya Tuhan dan membuat Tuhan mengubahkan apa yang sudah menjadi keputusannya? Saudara, mari kita lihat Keluaran 33 ayat yang ke-11. 11a. Keluaran 33 ayat 11a. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara baca sekali lagi. 2, 3. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada apa saudara? Temannya. Perhatikan baik, saya sudah hampir selesai. Karena Tuhan mau lebih banyak mendoakan saudara pagi ini. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang sahabat. Dua sisi. Dua sahabat, taruhlah dua sahabat. Ketika salah satu di antara kita hatinya lagi gak suka satu dengan yang lain, lagi gak beres, lagi ada ganjelan, bisa berjalan bersama-sama? Gak bisa. Jangankan jalan sama-sama, lihat mukanya dari jauh aja pengennya menghindar. Biasa ibadah duduk sederet, sekarang enggak di sini, saya enggak akan nunjuk tempatnya. Biasa pojok sana, pojok sini, ketemu di mall dari jauh udah terasa hadir. Itu dia. Biasa kalau di mall gandeng renteng, ketemu di mall jalan sendiri-sendiri, langsung belok kanan, belok kiri, pokoknya enggak pas-pasan muka. Perhatikan. Dua pribadi, dua sahabat. Salah satu hatinya kalau enggak beres, enggak bisa jalan sama-sama. Nangkap? Katakan amin. Saya dan saudara di sini. Tuhan di sini. Tuhan di sini. Bisa nggak Tuhan nggak enak hati sama kita? Nggak bisa. Kalau Tuhan bisa nggak enak hati sama kita, selesai hidup kita. Bahasa gaulnya sekarang, kelar deh hidup lo. Tapi kita di sini, saudara dan saya. Bisa nggak kita merasa kecewa dengan Tuhan? Sering, Pak. Tapi nggak sadar. Bisa nggak kita merasa dikecewakan oleh Tuhan? Sering, Pak, tapi nggak sadar. Seringkali kita merasa Tuhan itu mengecewakan kita. Tapi yang sesungguhnya sebenarnya kita belum mengerti isi hatinya Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah merasa dikecewakan oleh kita. Kalau Tuhan merasa dikecewakan oleh kita, tadi saya bilang selesai hidup kita. Tapi kita ini, seringkali dalam perjalanan hidup kita seperti Israel. Kecewa, bersungut-sungut, kecewa melihat kenyataan yang ada. Walaupun itu memang kenyataannya seperti itu.
Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, cuman ada satu cara. Berdamai. Berdamai dengan Tuhan. Sehingga kita kembali bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa menyakiti kita. Tapi Tuhan tidak pernah. Justru kita aja yang belum mengerti pribadinya Tuhan. Sehingga kita seringkali merasa dikecewakan. Seringkali kita merasa kecewa, gak puas dengan semua yang ada. Tapi mari kita kembali siang ini. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Supaya apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang membuat usaha kita berbeda dari yang lain. Tuhan yang membuat pekerjaan kita berbeda dari yang lain. Tuhan yang membuat pelayanan kita berbeda dari yang lain. Tuhan yang membuat gereja Tuhan di tempat ini berbeda dari yang lain. Gereja di sekitar Pluit boleh banyak, tapi yang membuat beda adalah ketika gereja Tuhan di tempat ini berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan semuanya mulai dari hati kita, saudara. Seluruhnya, siapapun jemaat pengerja di tempat ini, pastikan hari-hari hidup kita ini, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Sudah berdamai dengan Tuhan. Sahabat, hanya sahabat yang bisa berjalan bersama-sama. Amin. Kalau bukan sahabat, tidak bisa berjalan bersama-sama. Pastikan hari-hari ini kita menjadi sahabatnya Tuhan. Yang mau jadi sahabat Tuhan katakan amin.